Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah, wassalatu pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang agak khusus, yakni mewaspadai gerakan LGBT. Ya, dan kebetulan memang ini gerakannya kalau secara komprehensif bisa kita sebut ya hukum, mulainya dari hukum syariat ya. Sebagaimana kita pahami, hukum syariat itu diawali dari ya fahmu nusus atau fiqhun nusus ya, memahami nasnya secara jelas ya. Ayat-ayat yang berkenaan dengan kaum Lut itu perbuatannya disebut al-fahisyah, bahkan di surat 2174 itu nanti disebut juga amalnya disebut khobais ya. Kita jadi ingat kalau khobais itu doa kita masuk ke mana? Masuk ke WC, karena kaum Lut itu ya pakai lubang WC jadinya. Jadi di surat 21 ayat 74 itu menyebut al-khobais. Dan kaum Lut itu bukan mereka dari awal kaum Lut, tapi perbuatan mereka itu menjadikan Allah mengutus kaum Lut untuk mendakwai mereka.
Jadi walaupun disebut kaum Lut, bukan dia kaum Lut lalu nyimpang, bukan, tapi mereka sudah melakukan perbuatan tersebut. Kemudian diutuslah Nabi Lut untuk berdakwah, memberi peringatan, memberitahu. Karena kan syarat untuk diadab itu harus diajar. Jadi sebelum dihajar dia harus diajar. Makanya kaum Lut mengajarkan. Dan kalimat yang jelas disebutkan di surat Al-A'raf ayat 80 itu kalimatnya adalah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Perbuatan itu belum pernah ada, belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Jadi saat dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu belum ada. Kan adanya di kaum Nabi Ibrahim, karena Lut itu satu masa dengan Nabi Ibrahim, karena malaikat yang mau mengadab kaum Lut itu datang dulu ke Nabi Ibrahim untuk memberitahu kabar gembira tentang lahirnya Ishak. Lahirnya Ishak. Nah, al-fahisyah itu perbuatan yang merusak dirinya, membahayakan diri, membahayakan orang lain, bahkan membahayakan secara sosial. Itu al-fahisyah. Makanya zina yang normal saja itu disebut al-fahisyah. Innahu kana fahisyah juga, tapi dia menggunakan ma'rifah yang secara hadis gitu ya. Itu kalau membiarkan kan disebutkan 40 rumah kena kan gitu kan. Saking buruknya. Nah, yang tidak normal ini tetap zina dan hukumannya lebih besar. Akibatnya lebih berat. Makanya di sini lihat kaum disebutnya itu kaum yang menjadi musrifun. Israf itu dari kata asalnya boleh menjadi tidak boleh. Menyalurkan hasrat biologis itu boleh, tapi dengan yang halal, berarti melalui ikatan pernikahan serta di tempat yang halal. Dengan pasangan yang halal di tempat yang dilarang tetap saja halal. Kenapa saya ngomong begini? Baru kemarin Jumat yang lalu itu tim yang dari Ibnu Khaldun itu mengatakan sudah ada di Kota Bogor ini beberapa ibu-ibu yang mengadu dia harus kemana-mana pakai pampers. Kalau tadi karena apa, suaminya minta jalan belakang, berarti kan nggak ngerti hukum, atau dia sudah mulai nambah orientasi sesama jenis, makanya mintanya dari belakang. Ini menjadi catatan bagi kita. Makanya yang asalnya pasangan halal kemudian dengan cara yang haram saja tetap haram, apalagi yang sesama jenis. Kemudian disebut kaum mujrimun, dia menjadi kriminal, orangnya menjadi kriminal. Artinya apa? Berbuat dosa itu sepertinya dia nggak nyesel. Lihat saja yang sudah seperti itu kalau bunuh saja nggak puas, dia biasanya bunuh, mutilasi gitu. Jadi menunjukkan apa, kesadisannya meningkat. Kemudian kaum musuh fasik, jadi sudah jelek, buruk, fasik. Fasik itu berarti walaupun ngerti aturannya, tetap saja dia akan melanggarnya. Kemudian kaum adun berarti apa? Setiap dibatasi nabrak dia mah, bukan. Makanya orangnya ngeyer-ngeyer, karena nanti kalau kita pelajari fahisyahnya kaum Lut itu, mereka melakukan itu semua di setiap acara apapun, dan melakukannya bukan
di kamar-kamar ya bebas. Jadi udah menjijikan sekali kan gitu. Jadi misalnya acaranya rapat warga, ya gituan juga, makan-makan gituan juga. Dan kemarin laporan Jumat yang lalu itu di BNR, berarti kalau BNR kan wahana air kan, di wahana air itu ibu-ibu ini mengadu ke kita karena apa? Kemarin ya yang di link berita ya yang saya bagi di grup Al-Falah itu adalah laporannya Jumat yang lalu jam ya habis duhur itu, habis Jumat kita ada kumpul, mereka lapor bahwa dia bawa anak-anak ke tempat rekreasi itu. Di situ banyak sekali anak-anak, bukan hanya anak-anak dia, ada yang ciuman di depan umum di tempat rekreasi sesama jenis itu. Ditegur bukannya ini malah Pak kayak ngeledek gitu. Makanya hubungannya kan kalau yang di artikel saya bilang, nah ini kewajiban wali kota hari ini untuk mengeluarkan perwali karena apa? Itu sudah terang-terangan dan mengganggu ya tempat rekreasi. Terang-terangan. Karena kan kalau pasangan yang normal saja terus suami istri resmi biasanya enggak gitu amat. Coba kalau yang enggak resmi atau belum suami istri kan levelnya beda tuh. Kalau yang normal saja laki-laki perempuan di mana-mana, kalau terlalu itu kan kadang-kadang apa? Ya, kalau yang sudah suami istri kan biasanya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang belum itu kadang-kadang apa? Udah kayak apa aja tuh. Nah itu yang normal aja bisa seagresif itu gara-gara untuk menunjukkan kemesraan, tapi apalagi yang gak normal itu tadi. Makanya tafsirnya berkenaan dengan ayat-ayat kaum Lut itu kita geleng kepala, gimana Nabi Lut nggak berat masuk. Jadi kalau mereka sedang kumpul gitu ya mau didakwai ya, itu melakukan seperti itu sudah tidak malu-malu. Makanya yang tertangkap itu kan dia di satu ruangan banyak pasangan kan, berarti mereka tidak pakai apa? Pakai malu. Jadi bukan kalau barang-barang kayak itu berkumpul pasangan itu pakai sekat-sekat kamar kan enggak. Yang ditangkap tiba dari yang di puncak kemudian itu semua mereka kayak gitu ya di satu tempat aja telapang begitu ya kayak lapangan jadi ini mengerikan. Makanya dari nas hadisnya kan kalimatnya langsung ya di sini ya faktulu langsung bunuhlah ya, itu ya al fa'il wal maf'ul baik yang toper maupun ya fa'il itu yang melakukan maupun yang dibegitukan. Nah hadis satu lagi jelas nih, kalau hadis satu lagi urjumu ya, berarti rajamlah. Siapa yang dirajam? Al asfal ya, al a'la wal asfal. Al a'la itu topper ya, al asfal itu boti. Jadi istilahnya kan topper sama boti itu. Top itu yang di atas, boti itu yang di bawah, bottom. Tapi mereka ada yang V, versalis itu versatil itu dia bisa boti, bisa, jadi dia ada yang bisa dua-duanya. Jenisnya mereka, jenis mereka aja ada 3 jenis tuh, ada boti saja, ada topper saja, ada bisa boti dan topper, bisa dua-duanya, namanya versatil. Dari mana itu? Tim kita sudah tahu tahun 2018 itu grupnya di Facebook itu per provinsi, sekarang sudah per kecamatan. Bahkan kalau di Bogor ini kecamatan Jasinga yang kita cek itu, kita sortir kecamatan Jasinga. Langsung Pak kalau di Facebooknya itu saya lagi butuh boti, saya lagi butuh topper kayak gitu. Udah vulgar. Waduh, cuman kan Facebook punya mereka. Jadi kalau kita yang menentang sekali muncul langsung di take down akunnya. Jadi ini bukan
Makanya saya suka gemes, ini jangan ributnya masih tahlilan lagi, ributnya masih kunut lagi, beda-beda gitu doang, ribut banget saudara. Sementara musuh kita sudah apa? Udah kayak gini masih ributin khilafiyah, masih kurang-kurang dikit, kadang-kadang kita tuh apa nggak ngerti ya. Makanya jelas dalam pandangan ulama fikih ini hukum mati katanya. Mereka itu dihukum mati. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus hukum mati takdir, tapi pengikut Imam Abu Hanifah lah yang menyebut bahwa harus dibawa ke tempat yang tinggi kemudian dijatuhkan. Itu madhabnya Hanafi malahan. Tapi Imam Abu Hanifah bilangnya takdir, tapi pengikutnya enggak. Jadi makanya sampai ya Walid bin Abdul Malik mengatakan seandainya Allah tidak mengisahkan kisah Nabi Lut dalam Al-Quran, maka kita tidak pernah punya pikiran bahwa ada laki-laki menggauli laki-laki. Jadi ini makanya Ibnul Qayyim jelas, Ibnul Qayyim al-Jauziyah sampai berani mengatakan pelaku dan korban lebih baik dihukum mati. Walaupun anak-anak korbannya masih lebih baik dihukum mati. Kalau kita mau kaitkan dengan usul fikih ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan yang rusak dan membahayakan lebih bagus daripada mengharapkan kemaslahatan. Karena untung saja di kisah di surat Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Khidir bunuh anak kecil. Itu dicelakakan atau diselamatkan? Diselamatkan. Sama ini Ibnu Qayyim kayaknya inspirasi dari situ karena apa? Reinhard Sinaga itu memperkosa 206 ya, memperkosa sesama jenis 206 itu yang dibawa ke pengadilan, yang tidak dibawa ke pengadilan bisa lebih dari 200. Itu kasusnya karena saat kecil diperkosa pamannya. Makanya benar kata siapa nih Ibnu Qayyim, mendingan apa? Selesai. Nah, kalau di kita ham lagi kan gitu ya. Ya itu menjadi catatan. Yang penting kan kita tahu bahwa kenapa sesadis itu hukuman bagi orang seperti itu. Ini saya kenalkan singkat ya, ini fatwa MUI-nya. Ini perpres ya. Kalau ini bapak-bapak ikut andil dulu ya, 9 November 2018 yang lahirnya Perda V4S. Tapi mohon maaf Pak, sudah 5 tahun itu sampai sekarang aturan itu belum bisa dilaksanakan karena belum terbit perwalinya. Padahal sudah 5 tahun. Jadi makanya tanggal 12 Juni yang lalu saya didaulat teman-teman untuk ke Kabupaten Bogor bersama teman-teman kabupaten, itu bertemu bupati yang diwakili Sekda Kabupaten Bogor. Nah, yang ingin mereka pas minta saran, kita sarankan surat edaran dulu ya. Walaupun sekarang juga kita belum menanyakan. Lalu yang kemarin 1 Juli itu menemui ya ketua tim perumus yang akan mengusulkan undang-undang ke DPR RI dari MUI ya. Timnya itu ketua timnya Buya Gus Rizal ya. Yang sebelumnya ketua MUI Sumatera Barat, sekarang ketua MUI Pusat. Jadi maksudnya kan ada ketua umum, ada ketua ya. Beliau salah satu ketua MUI Pusat sekarang yang untuk kasus ini membidangi fatwa metodologis. Nah, kenapa hukumannya semengerikan itu? Bapak kalau dulu ingat ya, Allah yarham Ustadz siapa kan ada harus fiqhul waqi. Nah, ini saya pakai kata fahmu. Kalau mau mengetahui hukumnya kok begitu ngerikannya, ya mari kita lihat apa al-waqi.
kejadian nyatanya kayak apa. Ini dalam rangka menambah jumlah mereka, maka sekarang bukan LGBT lagi, ada LGBT, QQI, AAP plus, masih banyak lagi. Gara-gara apa? Ya biar banyak anggotanya, karena ini mereka bergerak agar komunitasnya banyak, merasa besar. Gitu. Ya kalau LSB jelas perempuan dengan perempuan, gay laki-laki dengan laki-laki, biseksual. Nah ini tanggal 15 Juni kami diminta ketemu Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Penyumbang HIV AIDS paling banyak Kabupaten Bogor 2026 adalah bapak-bapak banyak duitnya, punya istri, punya anak, jajan dengan sesama jenis. Jadi itu yang terkena HIV paling besar tahun 2026 ini di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Transgender kita tahu, ini Q pertama itu queer. Jadi ada dalam tubuh manusia yang perannya bisa tukar-tukaran katanya, itu queer. Ada lagi questioning, ini menyatakan belum, hanya proses gender. Ini kan gara-gara mengartikan gender itu adalah orientasi yang berbeda dengan jenis kelamin. Nanti jawabannya kalau Islam nggak bisa. Gender itu harus mengikuti jenis kelamin kalau nanti Islam. Kalau ini enggak, mereka terserah. Makanya mereka yang bilang saya ini laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan, atau sebaliknya saya perempuan terjebak di tubuh laki-laki, ya liar. Jadi lihat ada intersex ini hermafrodit. Makanya Islam untuk menentukan yang tadinya lahir dengan dua ya unsa, itu yang lahir dengan dua alat kelamin, maka dalam Islam nahnu nahkumu bid-dhawahir, akan menghukumi yang nyata, yang kelihatan. Maka nanti yang diperiksa apa? Kelengkapan alat reproduksi. Kalau alat reproduksi laki-laki, maka ditetapkan dia laki-laki. Kalau alat reproduksi perempuan yang lengkap, maka dia adalah perempuan. Tapi di sini enggak, ini terserah. Ini ada alias. Jadi alien aja kalian. Ya, ada seksual, tidak memiliki ketertarikan kepada gender manapun, ya. Ada panseksual, itu P itu. Kemudian masih nambah lagi ada non binary. Jadi dia nggak mau disebut laki-laki atau perempuan, pokoknya terserah. Jadi ini yang belum lagi apa cisgender. Ya, ini kan kalau di Thailand ada semua ini. Ya kan dia penganut 18 gender kan, ya. Kalau di kita di blender aja kan. Ini menjadi catatan. Nah, kita hidup di zaman yang orientasi yang aneh-aneh juga banyak. Nah ini makanya dalam ketentuan kemarin kita sebut kesesatan itu kan melalui 3. 1, pengen jadi tokoh. 2, dapat duit. Yang ketiga ini kadang-kadang aliran sesat itu karena pengen apa? Memuaskan hawa nafsu. Makanya akan ada nanti aliran sesat itu ibadahnya gelap-gelap, ya baik suami ataupun istri buka baju bebas pilih pasangan. Kan pernah ada ini laporan MUI pusat menyatakan itu. Kemudian ada ini pedofilia, kita sudah mulai tahu. Yang lebih ngeri lagi ternyata ada infantofilia. Dia nafsunya kalau lihat bayi, gimana kita stres lah kalau
Dibiarkan ini kan gara-gara apa? Dibiarkan tadi hak asasi manusia. Jadi seolah-olah siapa saja berhak, pokoknya saya mau apa itu harus dihormati kan. Ini yang lansia, ada juga ternyata yang mereka itu nafsu kalau melihat ya, kakek-kakek atau nenek-nenek. Ya, ini namanya grup penyakitnya. Ada yang nafsu, kan repot juga. Misalnya Al-Falah mau bikin peternakan domba, ternyata di situ ada yang tinggal zoofilia, tuh banyak bisa diperkosa semua. Dia nafsu kalau lihat binatang, padahal binatang memang nggak ada yang pakai baju. Belum lagi ini ya, ini yang kasus ya di kereta itu yang kalau yang angker bisa jadi itu ada yang kayak gitu gesek-gesek ya. Yang ini tadi ya, kalau di Kota Bogor mah biasanya ini mah orang gila kalau yang suka nunjukin. Masih ada nih yang ngeri-ngeri kan, ngintip, tukang ngintip, kemudian tukang ngumpulin pakaian dalam. Jadi ini yang ngeri kan gitu ya. Jadi dia biar sebelum mulai pakai daster dulu pada laki-laki gitu. Itu udah keanehan-keanehan ya. Nah, ini ada yang sadisme, itu yang kasus yang nyiram air keras istrinya itu kan tuh dia kalau sebelum ininya harus nyiksa dulu. Nah ini yang ngeri juga, dia memiliki hasrat kalau dengan mayat. Nah, jadi dari bayi sampai mayat nggak aman kalau kita tidak punya aturan yang jelas itu ya, karena ada ya itu dikumpulin semua, itu akan masuk semua itu kalau ke grupnya apa yang LGBT itu. Makanya ya orang-orang yang sudah apa, walaupun kata orang anak UI yang baru belajar bukan sakit jiwa ya, padahal sakit jiwa. Ini kan akhirnya ini bisa menimbulkan semua bencana kemanusiaan sampai kita sebut ini kayak genosida secara halus. Makanya semua ini dari mana? Ini dari pemahaman yang tadi antara jenis kelamin dan gender itu berbeda. Makanya kita akhirnya paham kenapa dalam Islam jenis kelamin itu harus gendernya. Makanya hadisnya jelas, siapa yang jenis kelaminnya laki-laki bertingkah laku kayak perempuan dilaknat oleh Allah, haram. Siapa yang jenis kelaminnya ya perempuan pengennya kayak laki-laki dilaknat. Jadi Islam sudah mengantisipasi kalau nggak begitu ternyata tadi manusia itu kayak gitu, melampaui batas. Walaupun yang paling ringan dari sesama jenis itu adalah perempuan dengan perempuan, itu kan paling ringan dari penyimpanannya. Tapi perempuan yang sudah suka bahkan seks dengan perempuan tetap saja akan menghancurkan 5 pokok ya, adanya agama kita ya, dari hibduddin, hibdun nafas ya, jiwanya rusak, akalnya juga akan rusak, duitnya ya rusak. Duitnya untuk yang sesama jenis begitu. Ujung-ujungnya ya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan kan apa? Agar apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, agar berkembang biak ya. Kalau mengikuti yang sesama jenis sampai kapanpun juga tidak berkembang biak. Maka kenapa dalam Islam disebut fahisyah sangat buruk? Karena apa? Mereka lebih buruk daripada domba. Itu domba aja nggak mau. Jantan sama jantan mau berantem, bukannya nafsu.
Jadi mereka lebih jelek dari domba, bahkan guguk pun nggak begitu gitu ya. Jadi, walaupun ada yang agak mirip katanya bisa sembarangan itu babi katanya. Jadi ini menjadi gambarannya bahwa makanya ulama mengatakan haramnya dan dosanya tetap besar. Jadi kalau entah seperti apa perempuan berzina dengan perempuan, tetap saja itu dosanya sangat besar. Nah, di sini yang harus kita ingat bahwa ini semua adalah gerakan, bukan sekedar perilaku. Kalau perilaku saja ya masing-masing aja. Ini masalahnya bukan perilaku, tapi ini gerakan. Ngajak-ngajak, kampanye, ya menunjukkan bahwa ini gak apa-apa, padahal apa-apa gitu ya. Dan laporan kemarin itu perkembangan terakhir di kota Bogor, katanya di kota Bogor menyebutnya itu sudah ada kasus anak SD pas ditanya orang tuanya yang datang dua-duanya laki-laki, ternyata dia diadopsi oleh apa? Keluarga yang sesama jenis. Gimana coba? Kasihan amat. Padahal di beberapa kasus dia nanti akan dimangsa juga. Karena saya pernah mengikuti ya itu akun istri yang ikut di orang-orang yang dibina oleh Peduli Sahabat. Itu yang sudah pengen sembuh, dia sudah menikah, sudah punya anak, itu bikin laporan, alhamdulillah sekarang saya mandiin anak saya sudah tidak timbul hasrat. Berarti saat belum sembuh anaknya sendiri saja mandiin dalam ngeri sekali ya. Apalagi ini cuma anak angkat, dia anak angkat bisa dia banget. Orang anak sendiri aja, anak kandung dia saat dia ya, tapi untungnya itu tadi dia update terus dan sekarang ya dia sebut sudah sembuh karena sudah enggak tadi ya berasa. Tapi rata-rata itu tadi yang baru sekedar suka, bukan apa yang sudah melakukan. Kalau yang sudah melakukan ini dari sisi penyakit kayak kanker, sembuhnya susah gitu. Jadi kalau yang sudah menikmati hubungan seperti itu susah tobatnya. Jadi karena ini gerakan propaganda itu ghazwul fikri itu harbul mustalahat, diawali dari perang istilah. Di Jawa nyebut pelacur itu lonte, di Betawi menyebut pelacur itu apa orang Betawi ya. Kalau orang Sunda aslinya nyebutnya apa? Perek kan gitu. Tiba-tiba dibilang kupu-kupu malam, kan? Yang lebih kacau lagi dibilang tuna susila. Yang anak SD yang belajar tuna rungu, tuna daksa, dikira tuna susila itu ya jenis-jenis tuna kan kacau ya. Bukan tuna ikan, malah tuna. Jadi kan belum lagi yang penyebutan sekarang. Kalau Bapak jadi Menteri Tenaga Kerja harus masuk dia karena dia sekarang pekerja. PSK kan pekerja, berarti kacau. Dia pekerja statusnya itu. Harusnya secara peperangan nggak boleh disebut itu, dia pelacur. Jadi kalau izin dari kampung mau pergi ke Jakarta mau ngapain, mau melacur, kira-kira diizinkan nggak? Enggak. Tapi saya mau bekerja, ternyata sama aja dia pekerja seks komersial. Itu bahasa aja. Nah, ini yang dibanggakan kemarin anak psikologi UI, karena homoseksual bukan penyakit jiwa.
Jadi penggagas yang untuk menyatakan homoseksual bukan penyakit jiwa itu tokohnya yang pertama ini. Dia pernah terlibat aktivitas homoseksual. Satu. Yang kedua, ada 3 di sini. Dennis Atman. Jadi gerakan homoseksual itu diberi landasan, yang ngarang bukunya dia. Kemudian satu lagi, Evelyn Hooker, sama dia pendukung. Jadi gimana? 3-tiganya itu adalah pendukung homoseksual. Tapi apakah yang harus ditanyakan gimana caranya menyatakan homoseksual bukan penyakit jiwa, bukan bagian DSM ya. Di sini kan tidak boleh ya memakai diagnostic and statistical manual of mental disorder. Ya. Ini ternyata cara mencoretnya itu dengan voting, Pak. Jadi bukan dengan apa? Meneliti. Ya, konyol sekali sebenarnya kalau ini. Itu lihat yang hadir 9.000 ya, total psikiater itu 9.664 anggota, yang setuju untuk mencoret 5.854. Kan kalau tanya Pak dosen nih, penelitian 1.000 menyatakan penyakit ya, dia masuk dalam penyakit, kira-kira hasil disertasinya lulus nggak Pak Mulis? Sampelnya 1.000 lulus. Ini apa? Dengan cara voting mengabaikan yang tidak setuju kan? Berarti yang tidak setuju kan menyatakan itu masih penyakit jiwa. Jumlahnya 3.000 lebih. Ya ini pemilu apa ilmiah? Sekalian lagi pesan sama adik-adik mahasiswa-mahasiswi kemarin. Kalau begitu, kalau kamu ikut apa 1973 nanti kamu lulusnya nggak usah sidang skripsi, voting aja voting. Ya, jadi ya ini jelas bahwa dicoretnya bukan karena diteliti benar, bukan, tapi apa? Di voting. Sangat konyol. Masa penyakit di voting untuk tidak masuk sebagai penyakit ya. Ya semuanya lah. Ini kan persis gerakan-gerakan yang tidak benar itu menipu. Cuman pertanyaannya, yang ditipu kalau nggak baca mambut-mambut. Persis seperti Abu Ghosok pernah nipu kita kan dengan mengatakan dia datang ke Baitul Maqdis, kemudian mengatakan mana nggak ada bom, nggak ada apa. Nggak ada dengar peluru sedikit pun, aman-aman saja. Ini saya foto juga sama IDF baik-baik. Terus ada yang bantah nggak? Nggak ada. Gara-gara apa? Gara-gara bela Palestina lupa dikasih tahu. Makanya kemarin saya ikut aktivis pembelaan Baitul Maqdis itu, ngumpulin anak-anak. Sebelum dijelaskan dia kasih tahu dulu letaknya, biar gak gampang ditipu. Dia bilang ibarat ini ya, biar jangan salah ya, nanti ada yang bilang bahwa di saya ke sini nggak ada perang. Ya iya, kamu tahu Gaza itu dalam peta Jawa Barat tuh Gaza letaknya ada di utara, kita anggap Depok itu Gaza kata dia. Nah, Baitul Maqdis itu letaknya di Bandung karena perjalanan 3 jam. Jadi kalau ada orang ke Bandung, ada perang di Depok nggak dengar bom, ya wajar-wajar aja, nggak akan dengar. Gitu ya. Coba kalau waktu itu yang jawab gitu, ya kamu aja orang gila mau dengerin bom di Gaza, kamu datangnya apa? Bom di Depok, kamu dengerin di Bandung, ya kagak dengar. Terus setelah itu dia ke Tel Aviv gitu, mana nih?
Ya, Tel Aviv itu dalam peta antara Baitul Maqdis, Gaza, Tel Aviv itu letaknya seperti di Subang. Ya nggak nyambung semua, kan? Jadi kita ini jarang mau ya membekali yang lebih, makanya ini sama tadi ya. Sejarah tadi ya, kasus tentang bukan penyakit jiwa ya, kita bilang kamu baca lagi dong, itu di voting. Gimana mau dijadikan rujukan voting? Nah, kalau ke Indonesia nih dari Belanda nih dia, ya, prostitusinya nanti sudah ada yang homoseksual tuh di, ya, ini Belanda pernah nangkep 225 orang. Ada dulu ya. Ya, ini ya tahun 1930 sampai 40 di Bali sudah ada prostitusi kaum homoseksual. Kasus di Bandung sudah ada, dan ini orang Medan nih, orang Medan. Ternyata orang Belandanya sudah punya pasangan pribumi namanya Usman. Kalau namanya Usman agamanya apa? Ini dan kacau ya, dari ya, ini masih sejarah Orde Lama. Terus ya, ada Hiwat dulu, himpunan wanita adat, diprotes jadi Hiwaria. Terus ini yang masih ada sekarang Gaya Nusantara, masih ada GN ya, ini masih aktif. Kemudian kita sebut di sini, inilah yang nanti ya, ini makin besar akhirnya. Nih, Yogyakarta Principle, ini yang Indonesia menjadi banyak dikunjungi aktivis LGBT karena adanya ini November 2006. Kemudian nanti ini ada Lambda, ini ya sudah terus nih, dan sudah sekian negara semuanya ya. Saya percepat nih. Ada 122 lembaga LGBT di Indonesia. Terus ini sampai salah satunya di tahun 1986 itu gerakan mereka besar, kantornya di Cibinong. Ditutup 1 Maret 1986, dan bagi mereka itu adalah hari berkabung LGBT. Makanya kenapa kepentingan Bogor ini
kasus Reinhardt saya tidak akan cepat nih. Nah ini ya penyebarannya secara medianya jelas nih. Di aplikasi ini ada 200-an pencari jodoh dengan sesama jenis. Jadi 50 website besar LGBT dunia. Kemudian istilah tadi yang saya sebut ya, manly, top, semi, gay king, itu yang di atas semua tuh. Semi itu bahasa apa namanya? Bahasa animasi ya, anime ya, pakai semi. Sisi, bottom, bot, boti, bi, uke, gay queen, itu bawah semua itu ada tom. Itu laki-laki dari lesbi disebut Tom. Harusnya yang perempuan Jerry gitu ya. Kalau ini D. Jadi ini, ya. Ini istilah yang kacau ini ada istilah kitab kuning tapi pakai P. Aplikasi mencari pasangan sesama jenis. Jadi cekannya ada. Ini ya, twin. Istilah gay dari kalangan anak-anak SD sampai SMP. Sekarang sudah sampai SD ya. Ini saya percepat karena di ujung ada yang kita inginkan ya. Animasi ini anime, mereka menyebarkan juga melalui anime. Kemudian istilahnya SSJ merah putih. Gaya jenjang pendidikan SD biru putih pakai juga semuanya sudah sangat ya di medsos nih. Nah ini orangnya sudah mati, dia pendidikan S2 agama, pernah menyelesaikan hafalan 30 juz, mahir bahasa Arab, senior yang ngerti beberapa ilmu usul, tapi dia mati dalam keadaan kanker anus. Jadi ya mungkin kalau pas mau mati dites 30 juznya mungkin udah hilang. Dan ini yang perempuan juga bahaya, ini dia terkena saat ngambil sanad, dapat jodoh di situ sama jenis, dan sekarang orientasi hidupnya cuma pengen nikah sama pasangannya doang, padahal Qurannya kena kemana? Ini makanya Quran ini bukan sekedar dihafal, nanti harus benar-benar mempengaruhi ya. Ini fakta, saya tidak lanjut dulu karena saya di ujung ya di poin ini ya. Pemicunya biasanya ada korban kekerasan rumah tangga, narkolema itu gadget dan game itu, apalagi sudah ke porno itu rusaknya otak melebihi narkoba. Makanya disebut narkolema, narkoba lewat mata. Narkoba itu kan menghancurkan otak. Ini lebih lagi menghancurkan otak itu. Akhirnya kesalahan pola asuh, bullying, kemudian tertular. Kalau sering kumpul-kumpul sama gay, disentuh-sentuh, lama-lama tularan juga. Kemudian tadi ya, korban pelecehan waktu kecil, minim edukasi, nggak apa-apa. Karena di beberapa pas saya khutbah Jumat kemarin, setelah khutbah dia bilang, tambah Pak Ustadz, tambahnya apa? Saya gamparin anak buah melakukan itu, katanya pas ditanya kenapa, ini pinter-pinternya kelompok itu mengatakan, kan kalau kamu melakukan dengan lawan jenis, kamu nanti dimintai pertanggungjawaban, harus menikahin. Nah kalau sama jenis kan enggak, tapi dia nggak tahu kalau dia melakukan selama jenis nggak bisa keluar. Dia karena kayak penyakitnya itu kanker, jadi dia kanker kan susah sembuh. Sekarang itu sudah bukan suka sama suka, tapi sudah prostitusi. Jadi udah gerakannya sudah sambil cari duit. Makanya kalau yang di kemarin Sukabumi anak kecil diperkosa, kemungkinan biar kedepannya bisa jadi apa? Tadi yang dijadikan untuk prostitusi. Karena tim kita pernah sekali datang ke puncak mendadak gara-gara apa? Anak dari mana disuruh datang ke situ,
dibayar 250.000 untuk tadi ya, untuk tadi melakukan itu, walaupun belum langsung disuruh ngapain dulu gitu. Jadi dibayar sama tadi, kalau istilah tadi kan sama gadun. Jadi yang punya duit besar tadi ya, secara orientasi bebas gitu kan, karena sekuler tadi. Kalau dalam Islam nggak bisa orientasi gender mengikuti jenis kelamin. Kalau tidak mengikuti jenis kelamin dosa gitu ya. Nah ini karena ini sudah sangat masif gerakannya, maka butuh gerakan nyata dari jamaah. Salah satunya saya berpesan pada jamaah khususnya semuanya, coba kalau pas menikahkan nanti langsung saja to the point. Saya kalau nanti MC-nya kelihatan ya kayak ke arah-arah LGBT, tukang riasnya LGBT, saya nggak mau bayar. Itu perang kita namanya. Jangan bapak yang bayar, bangunnya dia yang tampil, dia yang dapat duit, kan bapak? Bukan mendukung lagi. Jadi mulai sekarang pikirkan tuh. Jadi nanti ke majelis taklim kita pesan ya, ibu-ibu harus kompak, kita harus gerakan. Karena mereka sudah bergerak ya. Paling tidak tadi kalau pas mau bikin hajatan itu ya, terus kalau misalnya 17 tahun diundang siapa, ternyata kayak gitu langsung pulang, nah, nggak jelas jangan. Selama ini kan itu dianggap seru, padahal itu akhirnya mendukung. Ingat ya, istri Nabi Lut itu tidak melakukan, tapi membiarkan bahkan mendukung, kena adabnya juga. Jadi jangan dikira ya, kita memberitahu ini karena dia sudah bergerak, kita harus bergerak. Ya. Jadi gerakan-gerakan nyata itu perlu, acara-acara itu perlu agar benar-benar, karena ini sudah bukan perilaku pribadi, mereka memprovokasi dan mengajak, ya kita juga harus bergerak. Yang jelas mereka cuma berani mengklaim 3% sampai 10%, maka saya mengajak yang 90% bahkan 97% jangan diem, karena kalau diem mereka kayak begitu. Ya, saat ini mumpung MUI sudah mulai memanas dan kita untuk Bogor itu ditargetkan 13 Agustus habis Jumat nanti itu akan ada aksi besar-besaran ya. Ya, mudah-mudahan wali kota sudah siap tanda tangan gitu ya. Kalau enggak ya mudah-mudahan ya saat itu jadi momentum tanda tangan. Kalau perlu jangan pulang sebelum ditanda tangan. Karena tadi satpam nggak berani negur, nggak ada Pak. Aturan perdanya ada, perwalinya belum, gitu ya. Itu menjadi catatan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kajian kita hari ini khusus untuk tadi punya modal untuk kita bergerak. Kenapa? Ini jangan dianggap biasa-biasa aja. Ini sangat mengerikan, gitu ya. Sangat ya, membahayakan. Ya, tadi paling banyak penyumbang ya HIV/AIDS yang tadi di laporan dinas kesehatan adalah laki-laki berduit, punya anak, punya istri, jajannya sesama jenis. Itu kan nggak bisa kita. Dan yang paling pahit lagi, yang sudah ketahuan seperti itu diobati. Ada datanya, kalau mau didata dan diobati, maka obatnya dikeluarkan dari APBD dan APBN. Berarti tambah kacau lagi kan. Kenapa kita harus bergerak? Karena dia yang berbuat dia salah, ternyata apa? Bapak pakai BPJS itu susah-susah, kalau dia sementara berapa sih? Kita nanya kepada dinas kesehatan, berapa harus dikeluarkan? Biasanya ngasih ke satu orang itu kalau diduitin 500.000, bodoh juga. Cuman sebagai penutup ya, itu tugas mereka dari WHO ke Kementerian Kesehatan kemudian Dinas Kesehatan kan bukan melawan penyimpangan, tapi melawan aib. Sehingga untuk menekan aibnya harus bagi-bagi alat kontrasepsi, bahkan kalau sesama jenis boleh membagi pelumas ya.
Bahkan selain pelumas untuk mencegah HIV/AIDS dibagi prepnya. Jadi diminum sebelum melakukan dan 2 kali setelah melakukan. Saya dengar itu langsung aduh. Ya, tapi kita harus tahan dulu karena apa? Ini sebagai data bahwa penting kita bersikap. Kalau enggak, udah kita juga yang ternyata ikut membiayai akibat dari perbuatan mereka. Jadi ini kerja harus semuanya, kalau sendiri-sendiri nggak bisa, harus bersama-sama. Ada Allah wa ya masmain kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.